Oke, selamat datang teman-teman di video penjelasan unguided tipe A. Jadi untuk soal unguided ini dipergunakan untuk kelas A dan B. Oke, kita langsung masuk aja ke nomor 1. Jadi nomor 1 itu kan diminta untuk menampilkan ID department, kemudian department name, gaji, sama nama lengkap manajer ya. Nama lengkap manajer itu didapat dari first dan last name yang employee ini. Kemudian langkah pertama yang harus teman-teman lihat itu adalah ERD ini ya. Jadi kan ini menampilkan dari tabelnya departemen sama tabelnya employee. Jadi ada dua tabel. Yang perlu teman-teman lihat itu adalah primary key-nya dulu dari employee ini adalah employee ID, kemudian departemen ini adalah departemen ID. Terus mereka terhubung dengan foreign key yaitu departemen ID sama departemen ID. Oke. Nah, untuk nampilinnya kayak gini saya sudah ada code-nya. Kita coba langsung tiran. Nah, ini ya sudah keluar. Jadi cara bikinnya adalah select department ID, department name. Ini diganti sesuai sama npm teman-teman, pakai alias. Kemudian salary, ini kan sesuai sama urutannya ya. Habis salary itu menampilkan manager name itu gabungan dari first name dan last name. Kemudian di concat ini ada spasinya di tengah. Kemudian menggunakan alias lagi itu manager name. Nah, kita mulai dari from employees join department. Kemudian on-nya ini menggunakan yang menjadi penghubung tadi antara dua tabel, yaitu ID-nya masing-masing, yaitu employee ID dan manager ID. Kemudian ada order by department ID, karena kita harus mengurutkan departemen ID-nya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh ya, untuk yang order by ini tidak harus menggunakan ascending di belakang ya. Jadi cukup dengan menggunakan order by department ID ini juga sudah cukup. Tapi ada dari beberapa teman-teman yang menggunakan ascending di belakang, jadi tidak masalah selagi code-nya masih, query-nya masih benar. Gitu, jadi yang tertampil ini segini, ini yang benar. Oke, kita langsung masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini diminta untuk menampilkan manager name, salary, dan street address. Nah, manager name ini yang ditampilkan adalah huruf ketiganya itu harus mengandung huruf lokal. Jadi nanti kita akan menggunakan kondisi where, di mana first name-nya itu di huruf ketiganya dia akan menggunakan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Salary sama street address-nya sama ya cara buatnya. Nah, ini jadi caranya seperti ini ya. Jadi select first name, kemudian last name digabung menjadi manager name, salary, L.street address, karena ini street address letaknya di location. Nih, street address ini letaknya di location, jadi dihubungkan dari sini ke sini ke sini. Nah, habis itu from employees join department dulu ya, jadi sesuai urutannya. Nggak bisa langsung dari employees langsung ke location, jadi harus urut. Nah, menghubungkan dari employees ke department tadi pakai apa? Pakai department ID. Habis itu, dari departemen ini dihubungkan ke location, langsung aja bisa dihubungkan dengan join location. L on location ID sama location ID ini didapat dari sini ya. Nah ini, location ID. Nah setelah menghubungkan, kita baru masuk ke where-nya. Jadi kita kan di ketentuannya adalah nama depannya mengandung huruf vokal ya, yang huruf ketiganya maksudnya. Jadi menggunakan where first name-nya like, karena ini yang diminta adalah 3 huruf terdepan, itu kita menggunakan underscore sebanyak 2 kali, kemudian A, kemudian ditutup dengan persen. Begitu juga sama dengan I, U, E, O. Nah, kenapa di sini menggunakan OR? Karena kalau teman-teman ingat, yang dulu-dulu sudah didapat dari Daspro atau dari Sysdig itu kan, OR itu kan salah satu benar, dia akan mencukupi. Beda kalau N kan dia harus salah satu benar. Itu. Jadi, menggunakan OR ya, karena salah satu benar pun juga sudah bisa ditampilkan. Oke, kita langsung aja. Kita coba di SQL-nya. Nah, seperti ini ya.
Jadi, tadi sudah saya jelaskan, yang terpenting adalah kondisi where-nya. Dari teman-teman juga ada yang menggunakan substring 1,3 AIUEO itu juga tidak masalah, itu juga benar ya. Tapi kalau mau lebih detailnya menggunakan ini juga tidak masalah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini simple, diminta untuk menampilkan nama, job title, sama days. Nah, days-nya itu terhitung dari tanggal ini, 17 bulan 9 tahun 21, pas teman-teman dapat soal ini. Nah, ini aku sudah buat juga. Jadi caranya itu, biasa select first name last name-nya, kemudian aliasnya ini, nah, kemudian milih job title kan. Nah, setelah job title itu kan kita menampilkan days. Days-nya itu, untuk menentukan hari ini, teman-teman bisa menggunakan sysdate. Sysdate ini, kalau teman-teman searching itu sudah sistem yang bisa mencatat tanggal berapa. Gitu, sysdate min hire date. Nah, sysdate-nya ini, kita pasang tanggalnya ya, 17 bulan 9 2021 ini. Nah, to date-nya ini tuh dari pertama dia bekerja. Kemudian setelah melakukan operasi ini diganti ya pakai as, yaitu days ini. Nah, kemudian digabungkan dari employees ke jobs, itu saya menggunakan natural join. Kemudian untuk menampilkan where-nya, job title-nya, karena yang diminta untuk job title-nya programmer, jadi yang ditampilkan adalah job title-nya programmer. Oke, kita langsung coba di SQL-nya. Nah, seperti ini ya, yang benar. Oh ya, teman-teman juga boleh diingat juga, di sini saya tidak menggunakan round, karena sudah menggunakan sysdate ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan round, itu juga tidak masalah, asalkan yang penting hasilnya tidak ada koma. Karena kita tahu kan kalau days itu kan tidak ada hari yang koma ya, semuanya kan bulat gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa jawabannya masih ada komanya, nilainya tidak maksimal. Oke, lanjut aja kita masuk ke nomor 4. Jadi nomor 4 itu diminta untuk menampilkan nama lengkap employee, department name, nomor handphone, region, dan region name. Data yang ditampilkan itu data employee yang regionnya di Amerika. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, ini aku udah buat juga. Cukup panjang sebenarnya. Jadi, yang di pertama kan menampilkan gabungan first name, last name ya, seperti kayak biasanya. Department name, phone number, region name. Nah, kita harus menghubungkan tabel-tabelnya ini. Kalau saya menggunakan on clause. Jadi, yang pertama kita harus urut ya, lihat dari ERT-nya. Dari employee ke departemen, kemudian dari departemen ke location, countries, kemudian dari countries ke region. Jadi nggak bisa acak-acakan ya. Oke, lanjut. Nah, dari from employees join departments D. Nah, kalau misalnya E-nya ini saya ubah jadi employee gini, otomatis yang first name sama last name-nya harus diubah menjadi employee juga. Karena apa? Karena E ini merupakan alias dari employees-nya. Sebenarnya bisa juga di sini diketikkan employees dot first name gitu, bisa sih. Cuma menurut saya itu sangat panjang dan tidak efektif. Jadi bisa digunakan seperti ini. Kemudian join department D, seperti biasa penghubungnya apa, yaitu menggunakan departemen ID. Lanjut setelah sampai departemen kita berpindah ke location. Bisa juga langsung dihubungkan ke location pakai location ID. Setelah dari location dihubungkan ke countries, itu menggunakan country ID. Setelah sampai country, kita hubungkan ke region menggunakan region ID. Ini urut ya, jadi dari employee dulu, kemudian dari departemen, kemudian employee lagi, dan ini ke region name. Nah, setelah itu yang diminta adalah menampilkan sesuai region name-nya, yaitu Amerika. Maka menggunakan where region name-nya Amerika. Oke, kita coba langsung ke SQL. Nah, ini ya yang benar. Nah, seperti ini. Penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Oke, masuk ke soal yang terakhir.
Nah, di sini diminta untuk menampilkan nama lengkap employee biasa, pekerjaan dan gaji, tapi data yang ditampilkan itu adalah gaji yang di atas 6.000 dan gajinya itu harus urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, seperti ini ya. Jadi yang pertama biasa first name last name kita gabung menggunakan concatenation dan diganti menjadi names underscore npm, kemudian job title, salary, salary-nya diganti gaji, kemudian mulai dari employees dulu, kemudian digabungkan ke job. Ini bisa ya, karena menurut ERD-nya, dari employee ke job ini bisa ada dihubungkan. Nggak harus muter-muter lewat region dulu atau lewat mana. Atau lewat sini atau lewat sini itu nggak perlu. Jadi bisa langsung. Oke, setelah dari employees ke job, kemudian dihubungkan menggunakan job ID. Nah, where-nya ini kan salary lebih dari 6.000. Kemudian order by ini tujuannya untuk mengurutkan salary. Ini juga sama ya, karena yang dimintakan kalau mengurutkan kan kesannya dari yang terkecil ke yang terbesar, jadi tidak perlu menggunakan ascending. Gitu. Oke, kita langsung coba ke SQL. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang tertampil tuh mulai dari 10.500. Teman-teman juga sebenarnya bisa langsung menggunakan j.salary, tapi ini menggunakan min salary juga tidak masalah. Gitu. Oke, segini dulu penjelasan dari jawaban ungated modul 2. Semoga dapat membantu dan mencerahkan teman-teman yang masih bingung. Untuk query-nya yang sudah saya bikin di Notepad akan saya share di situs kuliah, bisa menjadi bahan belajar teman-teman. Oke, terima kasih.